Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan para dewan juri yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Elzahra Amgad dan saya dari negara dengan sungai terpanjang di dunia. Sudah tahu negara apa ya? Ya, betul, negara Mesir. Dan saya belajar di Universitas Kairo, Fakultas Arkeologi, dan saya belajar bahasa Indonesia di PIPA Puskin KBRI Kairo. Nah, saya mengikuti Festival Handai Indonesia tahun 2026 pada bagian lomba berpuisi. Motivasi saya untuk mengikuti lomba ini adalah karena saya sangat menyukai puisi dan ekspresi kata-kata. Saya melihat keindahan itu dalam puisi Indonesia. Maknanya sangat dalam dan membantu saya untuk belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik. Oleh karena itu, lomba ini menjadi kesempatan besar bagi saya untuk mengenal sastra Indonesia lebih dalam. Ayo, mari kita menyaksikan puisi ini. Selamat menyaksikan. Wahai pemuda, mana telurmu? Karya Sutarji Kalzum Bahri. Apa gunanya merdeka kalau tak bertelur? Apa gunanya bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Kepompong menetaskan kupu-kupu, kuntum jadi bunga, putih jadi buah. Buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang menetaskan awan. Mimpi jadi, sungai pun jadi, menetas jadi hakikat lautan. Setelah ku pikir-pikir, manusia ternyata burung yang berpikir. Setelah ku renung-renung, manusia ternyata burung yang merenung. Setelah bertafakur, tahulah aku, manusia harus bertelur. Dari burung keluar telur, lantas telur menjadi burung. Ayah menciptakan anak, anak melahirkan ayah. Ayo Garuda, ayo para pemuda, menetaslah. Lahirkan lagi babak bagi bangsa ini. Seperti dulu, para pemuda bertelur emas. Menetaskan kalian dalam sumpah mereka. Kupu-kupu di dalam buku karya Taufik Ismail. Ketika duduk di stasiun bis, di gerbong kereta api, di ruang tunggu praktek dokter anak, di balai desa, kulihat orang-orang di sekitarku duduk membaca buku. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika berjalan sepanjang gang antara rak-rak panjang di perpustakaan yang mengandung ratusan ribu buku dan cahaya lampunya terang benderang.
Kulihat anak-anak muda dan anak-anak tua sibuk membaca dan menuliskan catatan. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika bertandang di sebuah toko, warna-warni produk yang dipajang terbentang. Orang-orang memborong itu barang dan mereka berdiri beraturan di depan tempat pembayaran. Dan aku bertanya, di toko buku negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika singgah di sebuah rumah, kulihat ada anak kecil bertanya pada mamanya. Dan mamanya tak bisa menjawab keinginan tahu putrinya. Kemudian katanya, tunggu, mama buka ensiklopedia dulu yang tahu tentang kupu-kupu. Dan aku bertanya, di rumah negeri mana gerangan aku sekarang? Agaknya inilah yang kita rindukan bersama. Di stasiun bis dan ruang tunggu kereta api negeri ini buku dibaca. Di perpustakaan perguruan, kota dan desa buku dibaca. Di tempat penjualan buku laris dibeli. Dan ensiklopedia yang terpajang di ruang tamu tidak berselimut debu karena memang dibaca.